Bagaimana dengan saham-saham yang Anda jagokan tadi dari sektor teknologi, kemudian telco dan consumer goods, Pak Alfred? Ya, tadi kalau untuk sektor telekomunikasi kayak kita masih punya Telkom. Oke, telco. Memang tadi bahwa secara performa saham bisa dibilang tidak cukup baik karena kalau kita lihat asing masih terus menjadikan Telkom menjadi top untuk net sale-nya ya. Tapi kalau kita lihat secara fundamental masih cukup bagus. Support resisten yang perlu dicermati bagi investor pagi ini seperti apa untuk Telkom? Iya, untuk Telkom tadi supportnya masih kita lihat kuat di level psikologis ya di 3.000 ya. Oke, 3.000. Jadi kalau untuk level support berikutnya itu di level 2.920 relatif cukup jauh. Dan potensi untuk ke sana juga cukup kecil sekali. Kita berharap tadi bahwa ke depan asing sudah mulai berkurang untuk net sale-nya, sehingga ini memberikan confidence untuk dari sisi domestiknya, karena dari sisi fundamental masih cukup bagus. Baik, kita mengambil posisi beli, apakah buy on weakness saja atau current price sebenarnya Pak untuk di Telkom? Kalau current price sebenarnya nggak masalah, karena faktor tadi valuasinya juga relatif cukup murah, dan semester kedua kemungkinan performanya juga berdasarkan gambaran kuartal 1, kuartal 2 relatif masih cukup baik. Baik. Jadi sebenarnya untuk current price juga nggak masalah ya, cuma tadi bagi investor yang juga pengen trade tadi memang ada potensi koreksi tipis di level 3.000-an ya. Baik, itu dia untuk Telkom. Bagaimana resisten atau potensial cuan yang bisa didapatkan oleh traders maupun investor? Ya, kalau terdekatnya memang ada di level resisten terdekat di 3.060 dan 3.180. Oke. Berarti memang tidak terlalu jauh ya? Iya, betul. Volatilitasnya nggak begitu tinggi. Baik, itu dia untuk Telkom. Ini untuk long term, medium cukup bagus sahamnya, karena istilah barang bagus lah, fundamentalnya masih cukup bagus. Baik, secara fundamental masih kuat, tapi sokongan untuk kenaikannya tidak terlalu kencang. 3180 yang tertinggi yang bisa Anda sarankan untuk Telkom ya? Iya. Baik, selain Telkom, adakah sektor di telekomunikasi yang Anda jagoan lagi? Iya, kalau untuk telekomunikasi kita melihat masih Telkom ya. Baik. Consumer goods bagaimana? Consumer goods kita lihat grup Indofood yang relatif cukup bagus ya, baik itu INDF dan ICBP. Oke. INF bagaimana peluang entry-nya? Ya, kalau Indofood kita lihat mungkin masih akan lanjutkan tren kenaikan setelah kalau kita lihat di pekan kemarin ada profit taking. Oke. Kalau hari ini bisa ditutup positif, maka sebenarnya akan berlanjut tren penguatannya. Hari ini naik 1,04% Pak untuk Indofood. Bagaimana? Apakah cukup ketinggalan kalau kita mau masuk atau sebenarnya masih ada range lagi ruang untuk kenaikan yang lebih tinggi sehingga membuat masuk current price pun masih oke kita hajar kanan? Masuk current price juga sebenarnya masih oke ya. Kita lihat harga terdekat di psikologinya di 8.000. Jadi kita melihat kemungkinan ini bisa ditembus karena ada sisi faktor fundamental di sampai kuartal kedua. Kita lihat imbas COVID-nya nggak begitu terlihat. Bahkan kalau kita lihat masih bisa growth ya. Dari top line-nya. Jadi harusnya di harga 8.000 masih cukup wajar untuk saham Indofood. Itu dia pilihan yang menarik. Ada Telkom, kemudian Indofood, masih ada ICBP. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Alfred, kita akan jeda kembali sebentar.